Halo guys, siapa yang kangen sama cerita-ceritaku saat menghukum para manusia? Hari ini aku akan menceritakan keluh kesahku saat menghukum koruptor. Asli, mereka itu makhluk paling ngeselin yang ada. Udah di dunia jahat, di akhirat pun ngerepotin aku sebagai malaikat. Nah, contohnya kayak koruptor satu ini nih. Dia berani-beraninya korupsi dana jalan. Udah tahu jalan itu penting buat umat manusia. Kayak di video ini nih. Karena selama di dunia kerjamu cuma menjelek-jelekan pemerintah, maka kamu dihukum untuk lahir kembali ke dunia untuk lanjut menjelek-jelekan pemerintah. Loh, mantep dong. Ini memang passion saya, Pak. Enak kan, sesuai passion kamu tuh berarti. Oke, kamu akan dilahirkan kembali di Korut. Happy makar ya. Loh, Pak, jangan dikorup juga dong. Itu mah kayak hukuman mati. Ya biar kamu ada tantangannya dikit gitu loh. Yuk, next. Halo Pak. Yo, halo. Oh, kamu koruptor jalan desa ya? Dikit kok Pak. Dikit bapak kok jualan pisang. Gara-gara ulamu nih ada 10 orang meninggal gara-gara jalan berlubang. Namanya musibah kan gak ada yang tahu ya Pak. Ini musibah gini. Orang musibahnya aja kamu sengaja. Gini aja deh, aku lahirin kamu menjadi makhluk yang paling menderita karena ulahmu sendiri itu. Biar kamu tahu rasanya kayak gimana. Jadi apa saya Pak? Nah, nanti kamu tahu sendiri kok. Waduh, bergetar udah nih pasti kaki-kakiku. Hancur ini songku kalau dibuat ngebut. Semoga ownerku kalau nyetir bener. Wah, motorku udah ready nih. Saatnya balapan liar di jalan. Nah, lihat tuh. Kalau aku nggak hukum dia menjadi bit karbu yang soknya keras, gak akan sadar-sadar dia. Nggak akan langsung jerah dia. Itu baru korupsi jalan aja efeknya udah kayak gitu. Apalagi koruptor yang satu ini efeknya lebih luas. Karena dia membuat banyak orang jadi lebih bodoh. Apalagi kalau bukan korupsi dana pendidikan. 1 tambah 1 berapa? Warna merah, Pak. Fix gak pernah sekolah nih pasti semasa hidupnya. Gimana mau sekolah, Pak? SPP mahal, uang gedung mahal, fasilitas sekolah nggak ada yang memadai. Udah tahu gue nih problemnya. Pasti pejabat lu korupsi dana pendidikan tuh. Masa satu kampung goblok semua? Sini lu. Iya, Pak. Kamu kan yang korupsi dana pendidikan mereka. Ini gara-gara kamu, mereka semua jadi bodoh. Mereka nggak bisa bedain mana amal baik, mana dosa. Kalau gitu, sebagai bentuk tanggung jawabnya, semua dosa mereka saya limpahkan ke kamu semua ya. Kok gitu, Pak? Karena kebodohan adalah awal dari kejahatan dan mereka semua bodoh. Itu gara-gara kamu. Ya udah sana masuk neraka. Yuk, next. Halo Pak. Yo, halo. Nggak kelihatan juga ya ujung bumi dari sini. Padahal saya mau membuktikan Pak ke mereka kalau bumi itu datar Pak. Dan bumi kita ditutupi sama kuba transparan. Dan di balik es Antartika itu ada kehidupan lain Pak. Namanya Terra Infinita. Nah, itu pasti hasil karena dana pendidikan dikorup juga, Pak. Ada temennya saya. Oh enggak, kalau ini walaupun sudah tersentuh pendidikan, masih murni emang gobloknya. Nah, kalau yang terakhir itu bukan efek dari dikorupsi dana pendidikannya, tapi emang murni kedunguannya, teman-teman. Astronomi dia nggak percaya, tapi air lu udah berkah, dia percaya, teman-teman. Aduh, next aku mau ceritain sesuatu yang sangat membuat aku berkeluh kesah, teman-teman. Yaitu aku dapat customer yang muka dia saat lahir sama meninggal itu beda, kayak di video yang satu ini nih. Halo Pak. Makhluk apa ini Cok? Sembarangan. Saya nih ani-ani top 1 di kota saya. Yakin spek kayak gini laku di kota? Ya di kota kecil sih Pak. Iya di desa. Emang kenapa sih? My body my choice. Sebenarnya apa? Cuma di sini ya foto kamu lahir sama foto kamu meninggal itu beda banget. Jadi nyusahin aku buat nyari data kamu. Emang nyusahin deh ani-ani satu ini. Tapi ini di data perempuan yang meninggal hari ini, nama kamu kok nggak ada? Kok perempuan? Saya laki-laki Pak waktu lahir. Astaga, jadi selain operasi wajah, uget-uget satu ini juga operasi kelamin. Jadi laki itu susah Pak. Banyak tuntutannya. Mending saya potong titik aja jadi cewek. Ya bebas lah. Kamu udah tahu kan tapi mau kemana? Neraka kan Pak? Iya saya ngerti kok. Ya udah saya berangkat sendiri ya. Mandiri kok saya. Bye. Pak, Loh, kok kamu berubah jadi setelan pabrik lagi? saya lupa Pak. Kalau plastik itu kena api meleleh. Jadi hilang semua aksesori saya Pak. Termasuk tetek palsu saya juga Pak. Gimana nggak merinding gue? Ternyata bukan wajah aja yang dirubah, kelaminnya juga dirubah. Nah, next gue mau cerita kalau gue udah kedapatan arwah pejabat yang masih belum sadar kalau uang sama jabatan dia itu nggak berguna di dunia ini. Ini apa sih? Kok silau banget? Ini bahaya banget kalau kena mata orang lain. Saya malaikat aja kesiloan. Yo. Ya yo, udah datang pakai tetot-tetot yang norak gini. Nyapanya nggak pakai salam lagi. Santai kali Pak. Matiin dulu strobo lu atau lu yang gue matiin 2 kali? Iya ya Pak. Ribut amat sih. Kayak nggak pernah keren aja. Kamu kemana-mana kayak gitu? Nggak takut nyakitin mata orang lain? Bukan apa ya Pak ya. Saya kan orang kaya. Saya bayar pajak lebih banyak daripada orang miskin di luar sana. Jadi jelas dong saya ingin memenuhi ego saya. Tapi lebih arogan gitu. Lagian saya kan OKB. Meskipun uangnya dari uang korupsi sih. Ya urusan mata mereka sakit juga serah mereka dong. Masih ada ya manusia kayak gini. Ya udahlah, kamu langsung straight to the hell. Kamu gak usah ditimbang dulu dosanya. Langsung aja masuk neraka sana tuh. Alah ribet. Ya udah, ayo pasukan berangkat.
Gak usah pakai pengawal anjing. Itu lampu juga matiin. Mau ke neraka aja masih norak. Gue bakar tuh lampu. Norak emang orang kayak gitu. Udah hartanya haram, arogan pula. Gue jadi gedek. Bukannya apa? Karena mereka kira tuh mereka bisa ngelakuin apa aja di dunia selama punya duit. Padahal kan yang nyelamatin mereka di akhirat bukan duit ya, melainkan amal ibadah mereka. Ah, sini dibangun SPBG 10 bisa nih. Ah, sini bar. Ah, sini karaokean. Wah, mantap. Ini apa ya kok datang-datang langsung ngukur-ngukur gini? Mohon maaf Pak, saya nggak manggil tukang renov Pak. Akhirat udah bagus gini adanya. Oh, maaf. Saya lupa ngenalin diri saya. Saya adalah CEO pengembang nomor 1 di bumi. Nama saya Alfonso Gonzalez Supratno. Hah? Ya, saya ini setengah Eropa, setengah Jawa. Nama gak penting. Tapi saya ini orang paling kaya di dunia. Dari tanah Asia sampai tanah Eropa, saya bisa beli. Dan kebetulan ya, saya meninggal tadi pagi. Jadi saya mau ekspansi bisnis saya sampai ke akhirat. Orang kayak sombong yang masih belum sadar kalau hartanya itu udah nggak kepake lagi di sini. Tiap zaman pasti ada orang kayak gini. BTW tadi bilang apa? Lu bisa beli tanah dari ujung Eropa sampai Asia. Mohon maaf, nih akhirat luasnya bermiliar-miliar dari bumi. Bisa beli loh. Waduh, iya kah? Kalau gitu saya bayarnya nyicil deh, pakai uang bank. Nanti saya lunasinnya pakai uang penyewa yang nyewa di sini. Mana bisa kayak gitu? Akhirat ini bukan punya siapa-siapa. Lagian uang lu nggak berguna di sini. Riba juga nggak ada di sini. Udah, lu masuk neraka aja deh. Nyusahin kapitalis kayak lu. Ya, Bos, arwah yang tadi malah pakai api neraka kita yang abadi buat bisnis energinya. Dia mau ambil gas kita untuk diekspor ke bumi, Bos. Kapitalis, men. Emang kapitalis orang-orang ini. Masa akhirat mau dikaplingin? Nah, next gue punya cerita unik nih. Dimana gue kedatangan arwah yang katanya deket sama agama. Tapi deketnya tuh kayak yang, kok nggak bisa diceritain deh? Kalian tonton sendiri deh. Pasti nanti kalian ngerti deket yang dimaksud sama gue itu kayak gimana. Karena semasa hidup kamu menjadi satanis, kamu akan saya lahirin kembali menjadi kambing. Oh iya, jadi my Tuhan. Yes! Akhirnya aku akan disembah oleh satanis lain. wah ada kambing nih, sampai di sate nih, sikat. Loh Emang enak kambing kalau di sate. Yuk next. Halo Pak. Oh halo. Bentar, saya lihat amal ibadah kamu dulu ya. Oh gak usah dicek Pak, saya ini orangnya dekat agama. Hah? Emang iya kamu ahli ibadah? Oh bukan dekat yang itu Pak, saya dekat dengan korupsi haji, korupsi zakat, korupsi pengadaan karpet masjid. Ya dekat dengan itulah. Buset, ibadah pun kamu korupsi. Ini mah dosa kamu ada bunganya. Yang awalnya dosa kamu cuma 1, hitungnya aku jadi 10. Ya gak apa-apa Pak, saya sudah tahu konsekuensinya kok. Yaudah, saya masuk neraka dulu ya. Bos. Kuantitas api neraka kita kok berkurang ya? Terus bahan bakarnya kok ganti kualitasnya jelek? Hah? Kok bisa? Pasti ulah dia ini. Hehe, kan saya sudah bilang, saya dekat dengan agama. Maksudnya hal-hal yang berbau agama, saya korupsi. Nah, dekat yang gue maksud tuh dekat yang kayak gitu. Semua hal yang berbau agama, dia korupsi guys. Nah, next gue ada cerita unik nih. Dimana gue kedatangan para arwah koruptor yang gue hukum untuk punya bau mulut sesuai sama barang yang mereka korupsi. Untuk cerita lengkapnya kayak di video yang satu ini nih. Karena kamu ketahuan korupsi bansos, kamu saya lahirin kembali menjadi manusia yang mulutnya bau bansos. Hah? Mulut bau bansos kayak gimana tuh Pak? Ya kadang bau beras subsidi, kadang bau minyak goreng yang udah dipakai berkali-kali, kadang juga bau daging mentah, ya begitulah. Lah Pak, kalau mulut saya bau kayak gitu gimana saya mau deketin cewek? Mikirin tobat dulu sebelum mikirin cewek harusnya. Yuk next. Pak, kalau saya korupsi dana jalan. Mulut kamu bau aspal. Yuk next. Pak, saya korupsi dana kesehatan. Mulut kamu aku buat bau lambung. Yuk next. Pak, saya korupsi pembangunan taman kota. Mulutmu aku buat bau bunga. Yes. Kegocek juga tuh malaikat. Untung saya lihat Anda depan saya hukumannya kayak gimana. Mau bunga mah wangi. Mas, mulutmu kok bunga-bunga bangkai? Sekali gigi mas kalau mau keluar rumah. Nah, itulah berbagai cerita unik selama aku menjabat sebagai malaikat penjaga akhirat. Pokoknya, kalau aku udah ketemu arwah koruptor, itu aku udah kesel banget, udah kepingin aku bejek sebelum dia masuk ke neraka, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaanku, kalau kalian jadi aku, kira-kira hukuman apa yang akan kalian berikan kepada para koruptor? Tulis di kolom komentar.